Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ramadhani, kelas PT02, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori teknik pendingin kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu komponen pemipaan atau mekanik. Kemudian yang kedua, komponen kelistrikan. Kita akan membahas keduanya di video ini. Yang pertama, diagram pemipaan atau mekanik. Pada bagian ini, di diagram pemipaan atau mekanik, dapat dilihat dalam gambar ini terdapat beberapa komponen, yaitu kompresor, filter atau dryer, kemudian pipa kapiler, kemudian ada kondensor dan evaporator. Adapun fungsi dari masing-masing komponen tersebut, yang pertama kompresor. Kompresor adalah berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Kemudian kondensor yang berfungsi sebagai tempat pembuang panas, pelepas panas atau kalor. Kemudian filter atau dryer, fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Kemudian pipa kapiler yang berfungsi sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Kemudian evaporator yang berfungsi sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Dan kita beralih ke diagram kelistrikan. Dalam diagram kelistrikan kita harus mengetahui beberapa komponen, yaitu steker atau colokan, yang dimana fungsinya sebagai penghubung listrik. Kemudian termostat yang berfungsi sebagai sensor atau pengatur suhu. Kemudian kita beralih ke overload. Overload fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Selanjutnya kompresor yang berfungsi sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Kemudian kita beralih ke PTC atau kapasitor. Fungsinya sebagai membantu start awal memutar kompresor. Selanjutnya door switch yang berfungsi sebagai saklar lampu. Yang tidak kalah pentingnya yaitu lampu yang berfungsi sebagai lampu penerangan kulkas. Selanjutnya kita akan beralih ke prinsip kerja mesin pendingin. Jadi sebelum kita mempelajari prinsip kerja mesin pendingin, kita harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu tentang komponen baik mekanik maupun kelistrikan. Karena itu sangat mendukung untuk mengetahui prinsip dari kerja pada mesin pendingin ini. Awalnya, pada saat colokan kita hubungkan pada aliran listrik, maka akan listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Dalam kulkas itu ada percobangan. Yang pertama menuju ke termostat dan yang kedua menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostatnya kita hidupkan atau nyalakan, maka akan ada listrik yang menuju ke overload. Kemudian menuju ke kompresor untuk menghidupkan kompresor. Listrik mengalir melalui overload. Kemudian di dalam kompresor ini ada dua gulungan. Yang pertama yaitu gulungan stator dan yang kedua gulungan running. Gulungan stator atau starting berguna untuk membantu putaran awal kompresor. Dan untuk gulungan running berguna untuk bekerja yang selama kulkas dihidupkan. Pada saat awal listrik akan mengalir seperti ini dan kompresor akan menyala. Setelah kompresor menyala, listrik kemudian tidak mengalir di bagian starting karena PTC ini telah dilewatinya alur yang menjadi panas dan hambatannya yang menjadi besar, sehingga listrik akan mengalir ke bagian gulungan running dan menekan mengalir kerucut pergi ke sumber listrik kembali, dan proses itu terjadi secara terus-menerus.
Pada saat kelistrikan mengalir seperti ini di bagian kompresor, itu terjadi karena suatu proses. Prosesnya yaitu kompresor akan mendorong freon menuju ke kondensor dan kemudian akan menuju ke filter, kemudian ke pipa kapiler, dan kemudian masuk ke dalam evaporator. Dan dari evaporator dihisap oleh kompresor menuju dan didorong lagi ke kondensor, dan proses ini terjadi secara terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan, jadi kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, dan balik lagi ke kompresor lagi secara terus-menerus. Ini adalah proses pendinginan di dalam mesin pendingin. Prinsipnya adalah ia akan bekerja terus-menerus. Sampai kapan dia akan bekerja? Maka sampai settingan di dalam termostat tercapai. Jadi, pada saat tab-nya sudah tercapai, atau dikatakan minus, atau airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca sendiri bahwasanya dia sudah tercapai. Dan kemudian akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke kompresor. Atau pada saat diputus oleh termostat, maka listrik tidak akan mengalir lagi ke kompresor, dan aliran freon juga akan terhenti sampai suhu di dalam kabin akan menjadi lebih panas atau suhunya sudah naik lagi dan terbaca oleh termostat. Maka termostat akan menghubungkan listriknya ke kompresor. Jadi prinsip kerjanya di dalam mesin pendingin yaitu menyerap dan membuang panas penyerapan di dalam evaporator. Kemudian dibuangnya di dalam kondensor sampai suhu yang telah ditentukan atau yang telah disetting melalui termostat. Dalam proses ini, siapakah yang mengambil peran tersebut? Dalam hal ini, yang mengambil peran tersebut adalah freon. Freon ini akan mengambil panas dan akan membuangnya ke dalam kondensor dan diserlok lagi oleh freon, kemudian dibuang lagi ke kondensor oleh freon, dan kemudian yang menggerakkan freon yaitu kompresor. Jadi kompresor memiliki peranan penting dalam hal ini. Kemudian kita akan beralih ke analisa kerusakan komponen mekanik. Dalam analisa kerusakan komponen mekanik ini, maka mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Ini adalah prinsipnya. Jadi kapan dia tidak dingin? Yang pertama yaitu terjadi kebocoran. Di sini kenapa itu bisa terjadi? Dikarenakan freon akan keluar. Yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kemudian kita akan menganalisa kerusakan buntu. Freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kemudian menganalisis kompresor macet yang menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Kemudian kita akan beralih mengenai analisis kerusakan komponen kelistrikan. Jadi kita harus juga memahami proses kelistrikan pada saat listrik dinyalakan. Ada aliran listrik yang mengalir pada termostat. Termostat dihidupkan, kemudian arus melaju ke overload dan kemudian menuju ke kompresor. Kemudian kompresor akan menyala, dan pada saat kompresor menyala, kemudian akan dibantu oleh PTC dan aliran listrik akan mengalir cenderung ke gulungan running, kemudian menuju ke sumber listrik
atau kembali ke sumber listrik. Prinsip kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Kemudian yang kedua, komponen yang sering rusak, yaitu termostat. Jadi pada saat termostat ada kendala kerusakan, termostat ini akan terputus sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor akan mati, sehingga kompresor juga tidak akan menyala, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kemudian overload. Overload ini berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Apabila rusak tidak akan menyambung lagi, dan arus listrik juga tidak akan mengalir ke kompresor, dan kompresor tidak akan menyala. Kemudian ada PTC atau kapasitor yang berfungsi sebagai pembantu atau pemutar awal kompresor. Jadi apabila PTC atau kapasitor rusak, maka arus yang mengalir pada kompresor tersebut akan menjadi besar dan berat untuk memutar kompresor. Maka harus dibantu oleh PTC. Jadi apabila PTC kompleks, atau kapasitor rusak, maka kompresor akan tidak bekerja. Kemudian kompresor biasanya kerusakannya itu terbakar atau biasa dibilang overload, atau tidak bisa menahan lagi, maka gulungan akan terbakar, atau ada kotoran yang terlalu banyak, maka akan membuat kompresor macet. Jadi itulah tadi analisa kerusakan komponen kelistrikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.